Selamat pagi, kita akan mendengarkan renungan pagi di pagi hari ini, tapi terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami, yang mengingatkan kami untuk tetap bersekutu dengan Engkau. Karena firman-Mu lah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu hari Selasa, di tanggal 23 Juli 2024, yaitu yang tertulis dalam Injil Matius pasal 18 ayat 20. Demikian pembacaan firman. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan firman. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berkumpul merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Setiap pertemuan umat percaya dihadiri oleh Yesus. Perkataan Tuhan Yesus dalam nas hari ini mengenai keberadaan Allah di tengah persekutuan umatnya sering menjadi sumber penghiburan. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia memperdulikan umatnya. Gak perlu bicara soal jumlah di sini. Yang terpenting tadi dikatakan bahwa Allah hadir di tengah-tengah persekutuan itu. Bahkan dikatakan dalam persekutuan kecil sekalipun. Bayangkan, cuma 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Tuhan hadir di sana, di tengah-tengah persekutuan itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tadi dikatakan berkumpul dalam namaku. Kurang mendapat perhatian, sebenarnya perasa itu bukan sembarangan perasa. Kristus dasar dari pusat persekutuan itu. Persekutuan tidak berdasarkan atas kesamaan ideologi, kesamaan warna, kesamaan kulit, kesamaan ras, atau kesamaan tingkat sosial. Tetapi dikatakan di dalam Kristus, berdasarkan Kristus. Itulah makna gereja sebenarnya. Dengan kata lain, kehendak Kristuslah yang utama. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dan salah satu tindakannya tadi katakan, kalau kita lihat tadi dalam renungan itu dikatakan dalam namaku, ialah keberanian menyatakan kesalahan orang lain kepada para murid. Sang guru menasehatkan, dikatakan kalau saudaramu berdosa, kita harus menegur mereka, mengingatkan mereka akan kesalahan mereka. Supaya saudara kita yang bersalah itu atau berdosa itu sadar bahwa perilakunya, tindakannya sudah tidak benar. Itu sebabnya dikatakan, kalau kita baca di dalam Matius 18 ayat 15, lakukanlah itu dengan diam-diam antara kalian berdua saja. Kalau ia menurut kata-katamu, dikatakan, maka berhasillah engkau mendapatkan saudaramu itu kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, perkataan atau renungan kita dikatakan berkumpul di dalam nama Yesus memiliki banyak arti dan manfaat. Yang pertama kita lihat untuk memberikan nasihat dan teguran kepada saudara kita. Saudara berarti bukan musuh. Saudara juga berarti antara kita dengan orang tersebut ada mengalir darah yang sama. Aneh rasanya jika kita saling bertikai dengan saudara sendiri. Saudara berarti pula kita menginginkan yang terbaik bagi orang tersebut. Dan menegur merupakan salah satu cara untuk memberikan yang terbaik bagi orang yang kita kasihi. Contoh gamblang, mengapa suami atau istri atau anak orang tua menegur kita? Itu karena kasih. Itu karena saudara. Karena itu dikasihinya, karena dia mengasihi anaknya, dia mengasihi suaminya atau istrinya. Itu sebabnya dia menegur karena perilaku anaknya atau istri atau suaminya sudah melenceng dari firman Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, aneh kalau kita menegur musuh kita, menegur yang tidak saudara kita. Karena itulah, karena kita mempunyai hubungan darah dengan dia, maka kita menegur dia supaya dia tidak menjauh dari firman Tuhan. Dan yang terpenting dikatakan juga, Yesus menekankan pentingnya berani menyatakan kesalahan seseorang karena dia sekali lagi adalah saudara kita. Bapak Ibu, namun sekali lagi pada kenyataannya tak banyak berani menegur orang lain. Dia takut akan tanggapan orang lain itu. Jikapun ada keberanian, kadang banyak orang lebih suka membicarakan tanpa ada orang itu di tengah-tengah kita. Atau mungkin kita katakan ketika yang bersalah itu tidak hadir, maka kita membicarakan dia. Karena itu jarang orang belak-belakan di hadapannya untuk mengatakan yang salah. Tetapi di belakang mungkin banyak orang yang membicarakan yang salah itu. Akhirnya kalau kita lihat kesalahannya itu menjadi konsumsi banyak orang. Kalau dahulu dengan mulut ke mulut, kalau sekarang kita melihat bukan lagi dari mulut, tetapi melalui jari, yaitu melalui smartphone kita. Bapak Ibu, yang kedua kita lihat harus menghadirkan cinta kasih di antara kita. Apa tandanya? Kita berkumpul dalam nama Tuhan. Tidak cukup hanya berdoa, tetapi dikatakan harus pula ada cinta kasih. Atau kita katakan di mana ada cinta dan kasih, di sana hadirlah Tuhan. Contoh konkret juga kita lihat kasih itu tampak dalam bagaimana kita bersikap. Terkadang orang lain yang melakukan kesalahan. Cinta kasih tidak mengizinkan kita untuk menggosipkan dan membicarakan kejelekan orang lain dengan ramai-ramai tanpa kehadiran yang bersangkutan. Tetapi terdorong kita untuk mengajaknya, mengomongkannya dari hati ke hati. Entah itu empat mata atau mungkin bersama-sama dengan orang yang lain. Karena itu Bapak Ibu, di sini dikatakan kita harus memberikan teguran kepada saudara kita supaya dia tidak berbuat kesalahan lagi. Dan renungan kita ini mengingatkan kita supaya dikatakan tadi di mana ada dua atau lebih, di sana Yesus ada di sekitar kita. Karena itu seringlah kita berkumpul di dalam nama Yesus agar kita hidup semakin diperbaharui di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarlah firman itu yang memberikan kepada kami, yaitu cinta kasih. Dan biarlah juga kami Tuhan mampu dan dapat menegur saudara kami jika dia melakukan kesalahan. Dasarnya adalah cinta kasih. Terima kasih Tuhan, pimpin pelihara kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.